Ya, kita masuk materi tentang penentuan biaya produk bersama dan produk sampingan. Nah, untuk produk sampingan lebih detailnya nanti di materi selanjutnya setelah pertemuan ini. Ini saya share screen dulu. Oh iya, jangan lupa presensi ya. Nah, penentuan biaya produk bersama dan produk sampingan. Nah, untuk yang pembahasan kali ini kita hanya sampai di penentuan biaya produk bersama. Untuk yang produk sampingan kita akan bahas pertemuan selanjutnya setelah ada latihan soal dan sebagainya. Nah, kita masuk ke materinya. Definisi dari produk bersama dan produk sampingan. Nah, kalau produk bersama, joint product itu merupakan dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan serangkaian proses bersama. Jadi misalnya dalam sebuah perusahaan dia mempunyai beberapa produk yang diproduksi. Misalnya kalau di Pertamina itu ada Pertalite, ada Pertamax, nah itu ada beberapa biaya yang bisa sharing, bisa diproduksi dengan biaya bersama. Nah, nanti pembagiannya, pembebanannya bagaimana kita lihat. Kemudian, produk bersama dapat dikelompokkan menjadi dua jenis produk, yaitu produk utama atau main product, merupakan produk yang mempunyai nilai jual relatif lebih tinggi daripada nilai jual produk sampingan. Kemudian, yang kedua adalah produk sampingan itu sendiri, atau by product. Itu merupakan produk yang mempunyai nilai jual relatif lebih rendah daripada nilai jual produk utamanya. Kalau contohnya Pertamina tadi, yang produk utamanya mungkin sekarang ya, namanya Pertamax. Karena dia lebih tinggi ya. Atau ada lagi yang paling atas Pertamax apa gitu. Nah, kemungkinan produk sampingannya adalah bisa solar, Pertalite. Kalau dulu ada premium, dan sebagainya. Analoginya seperti itu. Tadi ini masih ada yang di waiting room. Nah, lanjutkan, kemudian ada karakteristik produk utama dan produk sampingan. Nah, produk utama ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, produk utama merupakan tujuan utama dari kegiatan produksi. Jadi misalnya, kalau ini kita ambil contoh lagi Pertamax ya. Pertamax itu misalnya dari minyak bumi, olahan utamanya adalah Pertamax. Kemudian ada produk turunannya. Bisa nanti ada namanya kerosin untuk buat lilin vaselin, solar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, produk utama itu harga jualnya relatif lebih tinggi, seperti yang disebutkan sebelumnya, dibandingkan dengan produk sampingannya, yang dihasilkan pada saat yang sama. Proses produksinya bareng, bersamaan, tetapi nanti terpecah menjadi produk utama dan produk sampingan. Kalau produk utamanya itu yang diutamakan, jadi yang istilahnya kualitas pertama, enggak KW-KW ya. Kalau yang kedua itu lebih ke turunannya. Jadi harganya relatif lebih rendah. Kemudian yang ketiga, dalam mengolah produk bersama, produsen tidak dapat menghindari untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Jadi maksudnya dalam mengolah produk bersama itu perusahaan itu tidak bisa hanya memproduksi satu saja, tapi harus berbarengan. Karena itu merupakan produk-produk tersebut berada dalam satu rangkaian proses produksi. Nah, kalau produk sampingan, berikut juga ada dua karakteristik untuk produk sampingannya. Yang pertama, produk sampingan bukan merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Jelas, produk sampingan itu hanya produk turunannya. Jadi utamanya tuh jadi turunan dari produk utama. Tetapi tadi prosesnya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi memang dalam proses produksinya itu bersama, tapi menghasilkan beberapa produk yang itu produk utama dan produk sampingan atau turunannya. Kemudian yang kedua, harga jual produk sampingan relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan produk utama yang dihasilkan pada saat yang sama. Tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini
Untuk akuntansinya produk bersama, ada beberapa metode. Di sini produk bersama itu ada 4 metode. Yang pertama, ada metode nilai pasar atau metode nilai jual relatif. Yang kedua ada metode rata-rata biaya persatuan. Yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang. Yang keempat ada metode unit kuantitatif atau metode satuan fisik. Nah, ini metode untuk mencari atau mengalokasikan biaya bersama. Jadi misalnya kalau ada produk yang diproduksi secara bersamaan, otomatis ada biaya-biaya yang digunakan itu bisa sharing biaya atau biaya bersama dalam memproduksi produk tersebut karena memang dia diproduksi dalam satu waktu atau dalam satu periode produksi. Nah, kita bahas yang pertama dulu, metode nilai pasarnya. Nah, metode ini digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama karena harga jual atau nilai produk merupakan perwujudan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Kalau dari pengertiannya agak mumet ya. Kita lihat dari contohnya. Ini contoh sekarang. PT Abadi Buana Citra merupakan perusahaan penggilangan minyak. Nah, ini hampir mirip dengan Pertamina tadi. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilangan minyak tersebut untuk ambil minyaknya dari gunungan ya, misalnya di bawah tanah, itu biaya bersamanya adalah 1 juta rupiah. Proses produksi bersama yang dilaksanakan secara bersamaan adalah bensin sebesar 40.000 liter, minyak pelumas atau oli sebesar 35.000 liter, kemudian ada minyak tanah sebesar 25.000 liter, dan harga jual masing-masing produk per liter setelah titik terpisah adalah bensin per liternya itu 1.000, minyak pelumasnya itu 750, dan minyak tanah 500. Kalau dari sini produk utamanya apa? Identifikasinya produk utamanya apa? Bensin, Bu. Yes, bensin. Karena dia mempunyai nilai harga atau harga jual yang relatif lebih tinggi dari produk-produk lainnya. Berarti memang produk utamanya adalah bensin, sampingannya ada minyak tanah dan oli atau minyak pelumas. Ya, kita lihat alokasi biaya bersama terhadap produk tersebut. Untuk metode yang pertama, metode nilai pasar. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Kita masukkan dulu produk bersamanya ada 3, bensin, pelumas, dan minyak tanah. Untuk jumlah produknya, tadi bensin itu 40.000 liter, untuk pelumasnya itu 35.000 liter, minyak tanahnya itu 25.000, totalnya yang dihasilkan dari produk bersama itu ada 100.000, biaya bersama itu ada 100.000 liter. Kemudian harga jual per unitnya itu ada 1.000 untuk bensin, pelumasnya 750, untuk minyak tanah 500. Nah, nilai jualnya ini tinggal mengalikan antara kolom 1 dan kolom 2. Berarti ini tinggal dikali aja. Jumlah produk, terus harga jual, dikalikan ketemu nilai jual. Ini ketemu 40 juta, ketemu untuk pelumas 26.250, untuk minyak tanah 12.500. Totalnya ada 78.750. Nah, nilai jual relatif ini bagaimana mencarinya? Nomor 4. Ya, ini dengan cara membandingkan antara nilai jual dibandingkan dengan total nilai jual ketiga produk bersama. Jadi misalnya untuk bensin ya ini. Dihitung dari 40 juta dibandingkan dengan totalnya 78.750 dikalikan 100%. Nah, ini hasil dari pembulatan ya, di hasilnya itu 50,79 kalau nggak salah. Nah, ini dibulatkan jadi 50,80. Kemudian untuk pelumas, sama ngambilnya dari nilai jual total pelumasnya, 26.250. Kemudian dibandingkan dengan total nilai jual dari ketiga produk bersama, kalikan 100%. Nah, hasilnya ini 33,33. Yang terakhir, sama hitungannya minyak tanah. Dia dengan cara 12.500 dibandingkan dengan 78.750 dikalikan 100%. Nah, hasilnya ini.
Totalnya 100% untuk ketiga produk tersebut. Kemudian kita hitung alokasi biaya bersamanya. Bersamanya, aduh sedih. Nah, itu caranya dengan tadi kan alokasinya itu biaya bersama di soal ada 1 juta rupiah ya. Berarti kalau sudah ketemu persentasenya tinggal dikalikan 1 juta. Berarti alokasi biaya bersama itu dari persentase ini dikalikan dengan 1 juta rupiah. Untuk yang bensin hasilnya 508.000, untuk yang pelumas itu 333.300, kemudian untuk minyak tanah adalah 158.700. Total biaya bersamanya ya Allah kok aneh banget ya. Total biaya bersama itu ada 1 juta rupiah, sesuai dengan yang ada di soal. Nah, kalau ditanya alokasi biaya bersama per unitnya, per 1 liternya itu berapa? Tinggal dibagi dari alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah produknya yang dihasilkan per liter bensinnya. Berarti ini tinggal 508.000 dibagi dengan 40.000 liter, ketemu biaya per unit, biaya bersama per unitnya adalah 12,7. Kalau yang ini berarti tinggal 333.300, totalnya dibagi dengan jumlah produknya, berapa liter. Hasilnya per unitnya biaya bersamanya adalah 9,25. Untuk ini juga sama. Gitu ya, biaya bersamanya. Oke. Kita lanjutkan, masih gampang ya ini ya. Metode yang kedua, metode rata-rata biaya persatuan. Nah, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk dari satu proses bersama. Kita lihat nanti. Contohnya masih sama. PT Abadi Buana Citra adalah sebuah perusahaan penggilingan minyak. Biaya bersama yang diperlukan adalah 1 juta rupiah, sama dengan yang sebelumnya. Proses produksi bersama yang dilaksanakan secara bersama masih sama juga nilainya. 40.000 liter untuk bensin, 35.000 liter untuk pelumas, dan 25.000 liter untuk minyak tanah. Nah, total biaya produksi bersama secara keseluruhan sebanyak 100.000 liter biaya produksinya. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung biaya produksi rata-rata per liter adalah Rp10. Dihitung dari 1 juta biaya bersamanya kok aneh banget ya, biaya bersama dibagi dengan biaya produksi secara keseluruhan. Seluruhnya. 100.000 ini dihitung dari 25 liter ditambahkan 35 liter ditambahkan 40.000 liter. Berarti totalnya adalah 100.000 liter yang dihasilkan. Kalau biaya bersamanya itu adalah 1 juta, terus kemudian dibagi per liter, ketemunya hasilnya adalah Rp10 per liter. Nah, buatlah alokasi biaya bersama terhadap produk tersebut dengan metode rata-rata biaya persatuan. Ini lebih ringkas sebenarnya. Tinggal dimasukkan produknya apa aja, kuantitasnya itu berdasarkan hasil dari masing-masing produk, berapa unit atau berapa liter, kemudian biaya rata-rata persatuannya berapa tadi udah dihitung kan? Rp10 per liternya, tinggal dikalikan aja. Alokasi biaya bersama bersamanya tinggal dikalikan. Dikalikan yang ini. Oh ya, benar dikalikan. Sorry. Nah, 400.000, 350, 250.000. 40.000 liter kali 10, 35.000 liter kali 10 juga 25.000 liter untuk minyak tanah kali 10. Total biaya bersamanya 1 juta rupiah. Gampang ya yang rata-rata. Sekarang masuk ke metode rata-rata tertimbang. Nah, metode ini didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki faktor penimbang yang berbeda, antara lain disebabkan oleh tingkat kesulitannya, pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan keahlian tenaga kerja, kemudian kualitas produk yang dihasilkan, dan faktor penimbang lainnya yang relevan. Misalnya, kalau tadi ada minyak pelumas, kemudian ada bensin, kemudian ada satu lagi itu minyak tanah. Nah, itu kan pembuatannya cenderung membutuhkan proses yang ada kesulitannya berbeda-beda.
Kalau misalnya yang bagus itu penyaringannya berkali-kali, misalnya yang bensin. Kalau minyak tanah cuma sisa-sisa terus penyaringannya tidak terlalu banyak, misalnya seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Masih di PT yang sama, penghilangan minyak, terus biaya bersamanya ada 1 juta rupiah. Kemudian proses produksi bersama yang dilaksanakan secara bersamaan masih sama, bensin 40.000, minyak pelumas 35.000, minyak tanah 25.000. Nah, angka penimbangnya, kalau ini ada angka penimbangnya. Kalau bensin bobotnya 3, kalau minyak pelumas bobotnya 2, minyak tanah bobotnya 1. Nah, berdasarkan data tersebut, buatlah alokasi biaya bersama. Pakai tabel. Produknya masih sama, jumlah produknya juga yang dihasilkan masih sama, angka penimbangnya dimasukkan. Bensin bobotnya 3, pelumas bobotnya 2, minyak tanah bobotnya 1. Kemudian dicari jumlah produk dikalikan dengan penimbangnya. Ini kolom 3 itu hasil dari kolom 1 dikalikan kolom 2. Ini dikalikan. Hasilnya ini. Berarti jumlah produk yang dihasilkan itu ada 215.000 liter. Nah, baru dialokasikan biaya bersamanya. Biaya bersama itu dihitung dari ini. Kolom 4 itu hasilnya dari kolom 3 dibagi dengan 215.000 liter dikalikan 1 juta. Berarti dibandingkan atau seperti dicari persentasenya. Misalnya ini, bensin. Bensin itu dibandingkan dari 120.000 liter dibanding totalnya 215.000 liter dikalikan biaya bersama yang sudah ditentukan 1 juta rupiah. Nah, hasilnya adalah 558.140. Seperti yang begitu juga untuk yang pelumas dan minyak tanah, tinggal dibandingkan antara setelah dikalikan penimbang dibagi total kalikan 1 juta. Gitu ya. Lebih gampang ya daripada soal-soal yang kemarin. Nah, sekarang metode yang keempat, metode unit kuantitatif. Nah, metode ini didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama menggunakan sejumlah bahan baku yang sesuai dengan tingkat koefisien pemanfaatan bahan baku. Maksudnya apa? Jadi bahan baku yang digunakan itu koefisien pemanfaatannya itu hampir serupa yang terdapat pada masing-masing produk yang dihasilkan. Nah, mari kita lihat untuk yang metode unit kuantitatif. Nah, ini masih sama untuk perusahaan yang sama, biaya bersamanya juga sama, kemudian hasil yang digunakan minyak mentah untuk memproses produksi tersebut menggunakan minyak mentah 100.000 liter dan dapat diolah menjadi 3 macam tadi. Bensin juga masih menggunakan minyak mentahnya 40.000, kemudian pelumas itu 35.000 liter, dan minyak tanah 25.000 liter. Alokasi biaya bersamanya bagaimana? Kita lihat. Untuk metode unit kuantitatif, ini dimasukkan masih sama, nama produknya, kemudian kuantitas pemakaian bahan bakunya masing-masing. Nah, persentasenya kita hitung dari, dibandingkan juga, Dek, 40.000 liter dibandingkan 400, ini dihitung dari 40.000 liter dibandingkan dengan 100.000 totalnya dikalikan 100%. Hasilnya adalah 40%. Gampang ya ini karena totalnya pas 100.000, jadi tinggal 35% dan 25%. Nah, alokasi biaya bersama dihitung dari persentase dikalikan dengan 1 juta rupiah. Sebesar nilai biaya bersamanya tadi 40%, ini ya, dikalikan 1 juta yang merupakan biaya bersama. Hasilnya 400.000. Gampang sih, cuma muter-muter sebenarnya caranya ya. Nah, itu yang terakhir. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Gampang ya? Panang baru di mana ya, kayak melaporkan dari ini? Lagi di kampus, Bu. Kirain dari tol Cipularang atau mana gitu melaporkan keadaan. Ya, enggak dong, Bu. Atau mau ke Cipali, Bu. Oh, Cipali ya. Atau mau ini uji nyali di Babarsari mau? Aduh, di mana tuh, Bu? Nggak tahu lagi, Bu. Babarsari di Jogja yang baru rame itu. Oh, alah. Oke, thank you ya.
Kalian lanjutkan kalau nggak ada ini pertanyaan.